faktor penyebab IUU fishing. Nih. Yang pertama adalah kebutuhan ikan dunia meningkat sedangkan pasokan ikan menurun sehingga mendorong kapal ikan menangkap ikan sebanyak mungkin dimanapun secara legal maupun ilegal. Ini mah gampang. Ini adalah perkara ekonomi. Di mana banyak duit, di mana banyak untung, disitulah lokasi pengerukan uang. Di sini banyak ikan. Kan gitu. Permintaan dunia 300 juta ton. Wah, ini menjanjikan nih. Boleh kita ke perusahaan ikan ini, oh kita jual aja. Tapi nggak pakai izin. Udah nangkep aja deh, nyolong dah, ya kan? Itu penyebabnya. Makanya dia ada IUU fishing tuh. Penyebabnya adalah kalau dalam bahasa ekonomi yang pertama ada demand, ada supply, gitu. Permintaannya banyak, supply-nya berusaha sebanyak-banyaknya ke sini, nyolong, gitu. Itu modus penyebabnya. Kemudian ada yang kedua, beda harga ikan. Harga ikan di sini dengan di negara lain beda. Itu nyolong, daripada saya jual di Indonesia murah, mendingan saya jual ke Malaysia dah. Saya jual ke Cina dah. Kan gitu, dapat untung banyak. Ini penyebabnya. Beda harga nih. Oh, beda harga 20.000 kan lumayan. Kali berapa ton. Itu faktor penyebabnya. Terus ada yang ketiga. Fishing ground-nya udah habis. Fishing ground-nya udah, ikannya udah habis. Anda biasanya nangkep di sini. Ternyata ikannya habis. Padahal izinmu ada di WPP ini. Kamu nangkep, dapat izin di sini. Tapi ikan ini habis. Sementara saya mesti dapat ikan. Oh, penyolong di WPP ini. Ya, yang ikannya masih banyak. Itu penyebab IUU ya. Oke, berikutnya. Fishing ground-nya habis. Apalagi di Jepang, orang Jepang suka makan ikan, banyak kapal ikan nangkep, kan gitu. Lama-kelamaan habis stoknya. Oh, daripada habis, sementara Jepang masih butuh ikan, oh lari dia, geser ke Filipina, geser ke Indonesia. Dia nangkep, tapi tanpa izin. Kayak tadi tuh, dicolong dah, pindahin. Karena ada yang mau, masih banyak yang mau. Tapi di sana di Jepang udah habis. Itu penyebabnya. Kemudian yang keempat, nih, laut Indonesia sangat luas. Pengawasan nasionalnya terbatas. Misal logikanya begini, Indonesia ini luas. Ya kan? Harusnya kapal yang jaga ini taruhlah 100 kapal. Kapal penjaga nih, kapal pengawas ini. Ternyata nggak sampai 100. Yang jaga cuma 5 kapal. Daerah sini 1, Natuna, kemudian Samudra Indonesia di bagian barat, kemudian di sini sebelah dekat timur, kemudian di bawah. Tapi yang di sini nggak ada yang ngawasin tuh, dicolong, nggak ada yang jagain. Itu penyebabnya itu. Oh, ini nggak ada yang jagain nih, nggak ada yang ronda nih, security-nya nggak ada nih. Udah kita colong di sini aja, karena ikannya banyak nih, nggak ada yang jagain. Gitu, itu penyebabnya ya. Oke, berikutnya
Sistem perizinan masih bersifat terbuka, pembatasannya pada alat tangkap. Ini masalah sistem perizinan. Kurang cocok dengan faktual geografi JTE. Jadi sistem perizinannya kita lemah. Perizinannya kita lemah. Ini jadi penyebab, oh bisa diakalin nih. Jadi si pengusahanya penangkap ikannya ngakal. Gitu. Kemudian terbatasnya jumlah sarana prasarana pengawas SDM. Nah, ini masalah jumlah orang. Jumlah orang di KKP Indonesia luas lautannya sekian ribu, KKP pengawasnya misalnya cuma 500 orang, kapalnya cuma 10. Oh, terbatas sekali. Ini jadi lahan colongan. Oke. Berikutnya. Sorry. Nah, persepsi dan langkah kerjasama penegak hukum masih belum solid. Nih. Persepsi dan langkah kerjasama aparat penegak hukum tindak pidana perdagangan masih belum solid. Contoh, orang kapal ikan yang ditangkap, kata polisi, udah deh kita hukum seberat-beratnya 10 tahun, kapalnya disita. Ternyata ketika masuk ke kejaksaan, udahlah 5 tahun aja, kapalnya nggak usah disita, balikin aja. Udah 5 tahun, kapalnya dibalikin lagi. Kenapa? Misalnya jaksanya disuap. Kan jadi nggak solid kan? Ih, gue udah capek-capek nangkep, lu mau bebasin lagi. Lu dapat apa sih? Kan gitu. Nggak solid ini. Merugikan. Nah, itu karena kita tidak punya integritas, makanya Anda kalau kerja itu punya integritas lah. Iya kan? Kalau kita nggak punya integritas, dimanfaatin sama orang. Manfaatin jelek. Yang jadi masalah bukan cuma kecil, tapi sistemnya berubah, sistemnya jadi salah. Jadi ngerugiin semua, ngerugiin Indonesia. Gara-gara kau disuap 50 juta, ternyata dia nyolong ikan lebih dari ratusan juta. Anda merugikan nelayan berapa banyak? Iya kan? Makanya Anda dosanya gede tuh. Udah disuap, korupsi. Waduh. Ini jadi IUU fishing. Orang sananya yang nangkep ikannya. Kitanya sebagai pejabatnya. Oh. Disuap. Gampang disuap. Ini nggak solid. Jaksanya punya integritas. Tapi aparatnya di lautan. Udahlah bang. Nggak usah ditangkap. Nih saya mau pulang, nih saya kasih deh ikan 2 ton, nggak apa-apa nih, silakan bawa, nanti jual di mana deh. Solid itu. Jaksanya udah siap-siap, ternyata di lautnya nggak. Itu ya, hati-hati ya. Kalau suatu saat nanti Anda jadi aparat itu. Sampai ketemu di materi berikutnya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini.